menghapus Windows, yuk install Ubuntu di VirtualBox. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurachma Ramadhani dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Informatika. Langkah pertama yaitu mengunduh dan menginstal VirtualBox. Cari di Google, buka browser dan cari dengan kata kunci install VirtualBox. Klik situs resmi yaitu virtualbox.org. Lalu pilih installer di halaman unduhan, pilih paket sesuai sistem operasi komputer Anda, misalnya Windows Host. Unduh dan lakukan instalasi seperti biasa hingga selesai. Langkah kedua, mengunduh file ISO Ubuntu. Cari Ubuntu, buka tab baru di browser, cari Ubuntu, huruf kecil semua, lalu masuk ke situs resmi Ubuntu. Unduh file ISO, masuk ke menu unduhan dan pilih versi yang Anda butuhkan. Tunggu hingga file berformat ISO selesai diunduh. Buka VirtualBox, jalankan aplikasi Oracle VirtualBox Manager yang sudah diinstal, lalu klik ikon New atau tanda tambah hijau. Lalu konfigurasi nama dan ISO. Beri nama VM Anda. Contoh seperti gambar yang di belakang saya, Ubuntu 24. Selanjutnya pada kolom ISO image, arahkan ke file ISO Ubuntu server yang sudah Anda unduh sebelumnya. Centang opsi Proceed with Unattended Installation jika ingin instalasi otomatis secara praktis. Lalu klik Next. Yang pertama, atur akun pengguna. Tentukan username dan password untuk masuk ke Ubuntu. Nantinya, lihat pada gambar di belakang saya yaitu seperti user fbox user. Lalu klik Next. Selanjutnya, alokasikan hardware, atur kapasitas RAM sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan di 4000 MB. Tentukan jumlah CPU. Pada gambar dialokasikan 2 CPU. Lalu tentukan ukuran penyimpanan virtual hard disk. Pada gambar dialokasikan 25 GB. Jika sudah, klik Next. Langkah kelima, finalisasi. Halaman terakhir akan menampilkan ringkasan sumari dari spesifikasi VM yang telah Anda buat. Klik tombol Finish, VirtualBox akan otomatis membuat VM dan memulai proses instalasi Ubuntu server Anda. Setelah VM selesai dibuat, sekarang tinggal kita jalankan klik tombol Start di bagian atas untuk memulai proses instalasi. Tunggu beberapa saat sampai sistem memuat installer Ubuntu. Begitu masuk ke menu instalasi teks, pertama-tama pilih bahasa utama yang ingin kamu gunakan, lalu tekan Enter. Selanjutnya ada keyboard configuration. Di sini langsung saja arahkan ke tombol down di bawah dan tekan Enter. Untuk network configuration, sistem akan otomatis mendeteksi koneksi internet virtualmu. Langsung saja pilih down lagi. Jika kamu tidak menggunakan proxy, kosongkan saja kolomnya dan pilih down. Begitu juga dengan alamat archive mirror. Biarkan download lalu lanjutkan. Terakhir, pilih basis instalasinya. Biarkan tetap di pilihan Ubuntu server, lalu klik down untuk masuk ke tahap partisi. Perkenalkan, nama saya Piansi Hombing, Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Informatika. Saya akan melanjutkan pembahasan pembuat VirtualBox, yaitu di sini saya memilih Ubuntu server sebagai tipe instalasi. Pilihan ini menyediakan paket yang lebih lengkap dibanding versi minimal. Setelah itu akan dilanjutkan tahap konfigurasi proxy. Saya tidak mengisi alamat proxy karena tidak diperlukan. Selanjutnya saya klik down untuk melanjutkan instalasi. Ini adalah pengaturan SSH, kita tidak perlu mencentang install OpenSSH saja, tinggal tekan down lalu enter.
Pada tahap ini, kita tinggal pilih opsi Ubuntu servernya saja. Ini versi standar yang lengkap dan aman untuk kita pakai. Jadi jangan dicentang kotak tambahannya, terus tinggal tekan tombol down saja untuk melanjutkan instalasi. Lanjut, di sini tampilan pengaturan jaringan. Koneksi otomatis sudah terdeteksi dengan IP yang sudah terisi otomatis. Jadi kita tinggal tekan tombol down untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Di sini ada pilihan Ubuntu upgrade ke Ubuntu Pro. Karena kita hanya butuh instalasi dasar saja, kita pilih skip Ubuntu Pro Setup for now. Artinya kita lewatkan dulu, nanti kalau butuh bisa diaktifkan lagi belakangan. Terus tinggal tekan continue saja. Lanjut, di sini kita buat akun nama pengguna. Isi nama kamu, nama server, lalu buat nama pengguna dan kata sandi. Jangan lupa ulangi kata sandinya lagi. Terus tekan down untuk lanjut. Sekarang sistem sedang berjalan proses instalasi utamanya. Semua pengaturan sudah selesai, tinggal tunggu saja sampai sistem selesai mengatur semua file dan siap dipakai. Ini masih proses, sedang menjalankan proses instalasinya. Semua pengaturan sudah dimasukkan, tinggal tunggu saja sampai menyalin semua file yang dibutuhkan. Nah, jadi ini tampilan menu booting pilihan pertama yang Ubuntu. Sudah terpilih otomatis, kita tinggal tekan tombol enter saja, nanti sistem akan mulai berjalan dan siap dipakai. Nah, ini adalah halaman tampilan loginnya. Sekarang sistem sudah siap. Tinggal masukkan nama pengguna yang sudah kita buat tadi, lalu tekan enter dan masukkan kata sandinya. Setelah itu, kita sudah bisa pakai sistemnya. Nah, ini adalah tampilan setelah kita berhasil masuk ke sistem dengan menggunakan nama dan kata sandi tadi. Sekarang kita siap menggunakan perintah-perintah yang kita butuhkan di sini. Sekarang kita membuat konfigurasi web servernya. Ini adalah tab konfigurasi sumber paket untuk web server. Di sini kita lihat daftar alamat tempat sistem mengambil aplikasi dan pembaruan. Ini pengaturan dasar yang sudah benar dan siap pakai untuk menginstal layanan web nanti. Sekarang kita sedang menginstal aplikasi web server yaitu Apache 2. Sistem sedang mengunduh dan menyiapkan semua file yang dibutuhkan untuk menjalankan server web. Ini tahap persiapan agar nanti bisa kita pakai untuk menampilkan website. Ini adalah tampilan mengedit halaman utama website. Kita sedang membuka dan mengubah kode HTML serta tahapan website yang sudah ada. Pakai editor teks bernama Nano, ini tahap kita menyiapkan tampilan yang mau ditampilkan ke pengunjung nanti. Di sini kita mengecek status web server Apache 2 dan ternyata sudah berjalan dengan lancar. Terakhir, kita juga sudah berhasil membuat halaman website sendiri. Dan yang terlihat di sini adalah alamat 127.0.0.1. Ini adalah alamat khusus untuk melihat website dari dalam sistem itu sendiri. Nanti kalau mau buka dari luar atau menggunakan Chrome, gunakan alamat IP 172.20.10.2. Kenapa beda? Karena Ubuntu server ini memang dirancang khusus untuk jadi tempat menjalankan website yang aman dan stabil. Beda dengan komputer biasa yang pakai Windows atau Ubuntu biasa. Ini tidak punya tampilan grafik seperti desktop, jadi lebih ringan, cepat, dan fokus cuman buat layanan server. Jadi sangat pas kalau kita pakai untuk membuat dan menjalankan website. Nah, ini adalah tampilan hasil dari akhirnya. Kita sudah berhasil membuat dan menampilkan website sendiri di Ubuntu server. Di alamat browser terlihat 172.20.10.2 yang tadi kita lihat dan halamannya sudah muncul sesuai yang kita buat. Di sini juga tertulis jelas sistem operasinya Ubuntu server 24.04 LTS. Ini menggunakan teknologi Apache MariaDB dan PHP yang tadi kita pasang. Ingat ya, 127.0.0.1 itu buat cek dari dalam sistemnya saja. Tapi 172.20.10.2 itu alamat yang kita pakai untuk membuat website dari luar dan bisa diakses lewat browser. Sekian dari kami, yaitu membuat VirtualBox Ubuntu, yaitu untuk mengkonfigurasikan web server. Jika ada kesalahan atau kurang tepat, kami minta maaf karena kami masih belajar. Semoga kedepannya kami makin mengerti dan bisa membuat website-website yang lebih besar lagi. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're She had me, baby, she